Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing, kami juga yang di gereja. Selamat kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dan sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih tetap dalam tema besar sebagaimana yang saya sampaikan 5 minggu yang lalu, yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus. Masih juga dalam subtema tetap hidup kita tetap mempercayai Dia, hidup kita tetap di dalam firman Tuhan. Ya, kita masih belum beranjak pada bagian itu, sebagaimana saya katakan 5 minggu lalu bahwa untuk menentukan tahap selanjutnya, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia dan seterusnya, saudara, maka kita harus tetap dalam firman yang kita percayai, tetap dalam firman Tuhan yang kita lakukan. Kalau kita nggak tetap, nggak mungkin kita bisa berakar di dalam Dia. Jadi itu satu target yang harus kita capai bersama sebagai tubuh Kristus, adalah kita mau tetap di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini tetap di dalam firman itu juga artinya tetap mempercayai janji-janji Allah. Sebab di dalam firman Tuhan ada begitu banyak janji-janji Allah buat umat-umat pilihannya, buat kita yang sudah dipanggil menjadi umatnya. Saudara, ada begitu banyak janji. Pakar Alkitab berkata bahwa ada ribuan janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita yang sudah dipanggil sebelum dunia dijadikan untuk menjadi umat ketebusannya. Ada banyak. Itulah sebabnya, saudara, untuk kita tahu apa saja janji itu. Memang saudara, tidak ada jalan lain selain kita menyukai firman Tuhan. Kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi bacaan yang paling nomor 1 dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu apa saja. Tidak mungkin saudara mengetahui semua janji Allah lewat khotbah-khotbah saja. Kita harus menjadi anak Tuhan yang proaktif dalam kita membaca firman Tuhan. Jadi jadikanlah firman Tuhan itu buku kesukaan yang pertama, lebih daripada buku apapun yang ada di dalam dunia. Di buku apapun yang ada di dalam dunia kita tidak bisa memahami seperti apa janji-janji Allah yang begitu banyak kepada kita. Tapi lewat kita membaca firman, kesukaan kita membaca firman, saudara, maka kita akan banyak tahu janji-janji Allah yang luar biasa, janji-janji Allah yang bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal, surga yang kekal, kerajaan surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat mengapa saya menyarankan bahwa tetap mempercayai janji-janji Allah. Ada 2 ayat saja yang menjadi dasar. Yang pertama adalah 2 Korintus 1 ayat 20 terjemahan baru. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ini dasar pertama. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, bagi semua janji Allah yang begitu banyak. Ya, artinya apa? Ya, di dalam Kristus, kalau Tuhan izinkan, kita bisa menikmati semua janji-janji Allah itu, baik yang untuk hidup sekarang ini maupun yang hidup akan datang selagi kita hidup di dunia ini. Bagi Kristus, di luar Kristus, no. Amin, saudara. Di luar Kristus, no. Tapi di dalam Kristus, yes, amin. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah yang tertulis di Alkitab. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yang kedua dalam 1 Tesalonika 4 ayat 24 terjemahan baru. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi semua janji Allah itu, Kristus adalah Dia bagi semua janji Allah, dan Kristus ini adalah yang memanggil kita. Tadi dalam doa juga dikatakan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Ia adalah setia. Kalau Kristus tidak punya sifat setia, mungkin janji itu nggak akan kita nikmati juga. Tapi Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.
Bahkan ada ayat lain berkata, jikalau kamu tidak setia, ia tetap setia, sebab ia tidak bisa menyangkali dirinya. Ya saudara ingat juga, kitab suci kita, Alkitab, terdiri dari berapa bagian? Di sini ada yang mau jawab? Berapa bagian Alkitab kita? 2, apa aja? Perjanjian Lama dan Alkitab kita juga, kitab suci kita juga terdiri 2 bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi janji-janji Tuhan itu termasuk juga nanti perjanjian. Kalau janji itu mungkin dari Tuhan saja, tetapi kalau perjanjian ada 2 pihak yang berjanji. Nggak mungkin seorang diri dikatakan ada perjanjian. Ada 2 pihak, yaitu pihak pertama Allah yang beri kehidupan ini, pihak kedua ya kita, orang-orang yang sudah dipanggil menjadi anak-anaknya. Jadi tetap mempercayai janji-janji Allah. Mari kita melihat beberapa janji Allah saja, tentu nggak bisa banyak-banyak. Ya, yang pertama kita lihat dalam Yosua, dalam perjanjian lama, bagaimana Allah begitu setia menepati janjinya. Yosua 21 ayat 43 sampai 45 terjemahan baru, saya bacakan buat kita sekalian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka, tidak ada tahan yang berdiri kayaknya ini. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijadikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang dipenuhi, semuanya terpenuhi. Janji Tuhan yang luar biasa kepada Abraham sebagai bapaknya pertama. Kalau saudara nanti baca di Kejadian 12, ketika Abraham masih tinggal di Ur Kasdim, di kampung halamannya, datang firman kepadanya, Abraham, pergilah engkau dari sanak saudaramu, dari negerimu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Bangsa yang besar, kamu akan, dan semua kau akan jadikan berkat, dan semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat daripadamu, dan sebagainya. Ini janji Tuhan kepada Abraham, bapak segala orang percaya. Dari Abraham kita tahu lahir Ishak. Dari Ishak kita tahu lahir Yakub. Dari Yakub kita tahu lahir 12 suku bangsa, 12 anak laki-laki, dan 12 anak laki-laki ini menjadi 12 nama suku bangsa Israel sampai hari ini. Ada janji yang luar biasa kepada Abraham, sebab Abraham menepati apa yang Tuhan perintahkan. Pergi dari sanak saudaramu, keluar dari kampung halaman. Luar biasa janji ini. Mari kita lihat seberapa hebatnya, seberapa luar biasanya janji Tuhan ini kepada Abraham. Ini janji Tuhan kepada Abraham dan digenapinya itu sekitar 500 tahun. Allah nggak lupa, Allah setia sampai kepada Yosua 21 ayat 43 sampai 45 ini, ketika Yosua memimpin bangsa Israel 25 tahun lamanya, sesudah Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun lamanya, dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Janji Allah sejak semula kepada Abraham, dan terus Allah ulang-ulang katakan mungkin kepada Ishak, mungkin kepada Yakub dan lain sebagainya, saudara. Ya, saya tidak membacakan semua ayat itu, saudara bisa baca sendiri di kitab Kejadian, mungkin di Imamat ada, mungkin di Ulangan ada dan sebagainya. Maka kita lihat janji ini luar biasa. Pertama, jadi seluruh negeri ini diberikan kepada orang Israel, bukan sebagian negeri. Seluruh, saudara. Luar biasa. Allah kalau memberi itu luar biasa, saudara. Kita kadang-kadang kalau memberi sama Tuhan, perhatiannya setengah-setengah. Tidak dengan segenap hati memuji Tuhan, setengah-setengah. Tapi Tuhan itu luar biasa, seluruh. Itulah sebabnya kalau kita memuji Tuhan dengan seluruh hati, segenap jiwa. Karena Tuhan luar biasa. Enggak, orang kalau makan setengah porsi juga ya kurang kenyang mungkin, saudara. Ya kan? Saya kalau makan setengah porsi ya kurang kenyang, harus 1 porsi.
Tuhan itu luar biasa, seluruh negeri, bukan sebagian. Haleluya. Kita lihat luar biasa janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk menegaskan itu, sampai Allah bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu. Yang kedua, kita lihat janji Tuhan kepada bangsa Israel luar biasa. Mereka menduduki negeri itu. Arti kata menduduki artinya negeri itu bukan negeri yang kosong, tapi negeri yang memang ada penduduknya, ada beberapa kerajaan di dalamnya. Arti kata menduduki artinya ada yang berkuasa pada waktu itu, yang menetap di Kanaan pada waktu itu, diserang oleh Tuhan, didudukin dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi ada pertempuran, ada halangan-halangan, ada tantangan-tantangan. Demikian juga kalau kita iring Tuhan. Bagaimana kita melihat kebesaran Tuhan? Kalau tantangan sedikit kita lembek, tantangan sedikit kita mundur. Tapi bangsa ini menduduki, haleluya. Dan tidak hanya itu, yang ketiga, dan menetap di sana. Bukan menduduki kemudian diserang lagi sama bangsa Kanaan, keluar dari negeri itu. Tidak, dan menetap. Haleluya, tetap. Ingat, tetap dalam firman. Berkatnya juga tetap, saudara. Menetap di sana, artinya langgeng di sanalah. Luar biasa. Masih belum cukup kita melihat berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Tadi saya katakan dari janji Tuhan dalam Kejadian 12 pertama kali kepada Abraham sampai kepada Yohanes 21 ini ketika sampai kepada Yosua 21 ini ketika Yosua sudah selesai memimpin dan membagi-bagi tanah Kanaan untuk ke-12 suku itu, dan tidak lama di pasal 22 atau 23 Yosua meninggal. Saudara-saudara, itu ada kisaran waktu sekitar 500 tahun. Ya, itu bisa dihitung sebenarnya. Tapi saya tidak ke sana. Saudara tahu saja, ada sekitar waktu 500 tahun. Dan selanjutnya ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Luar biasa. Aman di segala penjuru, dari sisi utara, timur, barat, selatan, dari pintu-pintu masuk Kanaan, semua aman. Ke semua penjuru, tidak ke sebagian penjuru, ke semua penjuru. Ini luar biasa. Berkat Tuhan kepada bangsa Israel, karena Abraham, bapa segala orang percaya, Abraham yang merupakan nenek moyang daripada bangsa Israel itu, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia memenuhi perintah Tuhan. Tidak mudah orang keluar dari kampung halaman, dari lingkungan keluarganya, pergi ke tempat yang akan kukatakan. Tempat itu waktu Abraham pergi, Kejadian 12, dia tidak tahu. Tapi inilah kita mencontoh Abraham, mempercayai janji Tuhan dan melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka keamanan ke segala penjuru, luar biasa ya. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ini kayaknya salah ini. Dari semua musuhnya ya. Oh ya. Sebenarnya ada kata tidak harusnya. Dari semua musuhnya yang oh iya, sorry saya nggak baca itu ya. Ya oke, makasih. Oh ya, saya kurang baca bagian depannya. Dari semua musuhnya yang tahan berdiri, semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Tidak ada yang tahan berdiri. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Luar biasa. Tuhan menyerahkan semua musuhnya. Berarti mereka amannya bukan ganti banyak musuh, tapi Tuhan semua musuhnya diserahkan Tuhan kepadanya. Yang berikutnya, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sudah lihat, begitu luar biasanya janji-janji Tuhan kepada umat Israel. Apakah kepada mereka saja? Tidak, sebab kita juga adalah terhisap menjadi keturunan Abraham. Janji ini Tuhan berikan kepada Abraham, karena semua orang yang percaya kepada Yesus terhisap menjadi keturunan Abraham. Berarti buat saya dan saudara juga janji-janji itu.
Jadi di dalam Yesus mungkin saja semua janji itu kita nikmati, tergantung Tuhan mempercayai kita di janji bagian mana, seperti itu. Tapi semuanya mungkin, karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Luar biasa saudara, luar biasa. Allah setia, luar biasa. Contoh berikutnya, masih di bagian itu ya. Bukankah Yosua 23 ayat 9 sampai 11 terjemahan baru, bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Luar biasa. Banyak bangsa raksasa, bangsa Enak sepertinya, bangsa lain banyak raksasa-raksasa. Makanya ketika Musa mengutus 12 utusan untuk mengintai Kanaan itu, 10 yang enggak percaya berkata, mereka seperti raksasa-raksasa, kami seperti belalang-belalang. Tapi buat Yosua dan Kaleb, kenapa Yosua jadi pemimpin, meneruskan kepemimpinan Musa? Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dengan Kaleb, sehingga dia tetap dengan iman berkata, tidak, kita tetap maju dan akan menang. Tapi bangsa Israel lebih mendengar 10 suara yang suara hoak, suara-suara yang enggak benar, dan akhirnya harus 40 tahun dihukum melakukan perjalanan di padang belantara. Ya, semuanya terpenuhi. Jadi mau tunggu apa lagi? Jadi saudara, ya saya kira dengan ini harusnya kita menjadi tadinya enggak suka sama firman, jadi mulai suka baca firman. Karena luar biasa, hanya ada di Alkitab janji-janji Allah kepada kita sebagai umat-umat yang sudah dipilih sebagai umat-umat ketebusan. Perhatikan ini luar biasa. Seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Bayangin, Tuhan membuat satu orang Israel dapat mengejar 1000 orang. Ini luar biasa saudara. Karena Tuhan yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ini saya kutip ayatnya Keluaran 14 ayat 14. Perkataan Tuhan kepada Musa ketika memimpin bangsa Israel mau menyeberang sungai Laut Kolsom. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Kadang-kadang kita nggak mau diam. Saudara, kadang-kadang kita suka cepat mau bertindak. Sehingga kadang-kadang Tuhan sebenarnya sudah mau bertindak, tapi kita keburuan bertindak sehingga kemenangan itu menjadi tidak terjadi. Tuhan yang berperang bagi kamu. Ini pun bagi saudara dan saya, apapun yang kita hadapi, Tuhan yang berperang bagi kita. Kita sedang di situasi virus corona. Kita tidak tahu OTG itu ada di mana. Bisa saja kita ketemu, kita juga nggak ngerti. Orang yang tanpa gejala karena kondisi fisiknya sehat. Kebanyakan anak-anak yang orang-orang yang masih muda, sehat fisik, tanpa gejala kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan akan melindungi kita. Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Kita akan diam saja. Diam saja di sini mungkin arti rohani adalah diam di kaki Tuhan, saudara. Diam dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Ayat 11, karena Tuhan sudah luar biasa seperti itu. Tuhan katakan di ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Bertekun, jadi mengasihi Tuhan itu nggak boleh sewaktu-waktu. Bertekun, artinya bertekun kan tetap, konsisten, bertekun. Tidak hanya bertekun baca firman, tapi bertekun mengasihi Tuhan. Harus dengan tekun. Oke, kita lanjutkan. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 terjemahan baru. Ini sekarang tentang Bapak segala orang percaya, Abraham. Kita mau belajar bagaimana cara Abraham mengimani janji Tuhan yang secara manusia nggak mungkin buat dia, ya. Tapi ini dasar, ini yang harus jadi pegangan. Ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Gak mungkin memang ia udah mati pucuk
Sarah sudah mati haid sampai hari ini, walaupun ilmu kedokteran sangat maju, nggak bisa bikin orang yang sudah mati haid, wanita yang sudah usia mungkin 50-an sekitar itu mati haid bisa punya anak. Tapi inilah janji Tuhan itu hal-hal yang luar biasa. Dan kita akan melihat bagaimana caranya Abraham sehingga tetap bisa mengimani walaupun itu sangat tidak mungkin. Karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ini dasar Abraham tetap mempercayai walaupun sudah nggak mungkin 100% juga mempunyai anak dari Sarah istrinya. Karena dia menganggap Allah yang menjadikan itu setia. Jadi saudara, kadang-kadang kita menjadi lemah dengan janji-janji Allah, baik yang tertulis di Alkitab, baik mungkin janji-janji Allah secara pribadi. Untuk kita di Cigarelang ini kan ada janji Allah yang spesial. Saudara, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini akan lebar luas ke belakang. Untuk setiap pribadi kita kan sudah pernah didoakan juga ada janji-janji Allah secara pribadi. Buat saya pribadi juga ada janji Allah yang kalau saya luar biasa janji itu, rasanya nggak mungkin saya bisa ada di situ. Tapi menjadi mungkin saudara, karena Tuhan yang berjanji bukan Tuhan yang tidak setia, tapi Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ini yang buat Abraham imannya tidak gugur, bahkan dia bertambah percaya karena dia tidak melihat sikonnya situasi tidak, dia melihatnya berjanji itu siapa? Yang berjanji adalah Allah yang setia. Itulah sebabnya ayat 12. Maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Pada waktu itu seperti bintang di langit adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, dan pasir di tepi laut ini bicara tentang keturunan dari Ismail. Mungkin anak yang lain dari Ketura barangkali, tapi terutama bagi Ismail. Kita lihat ayat berikutnya, Roma pasal 4 ayat 16 sampai 22. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, yaitu bangsa Israel, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Artinya bagi kita juga yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham mempercayai firman Tuhan dapat menjadikan apa yang dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada anak dari Sarah, tapi dia percaya Allah dapat menjadikan dari yang tidak ada, karena yang tidak mungkin mereka punya anak secara manusiawi mereka menjadi ada. Ini dasar yang kedua daripada iman Abraham. Selanjutnya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ini Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Tidak ada dasar berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Seperti apa yang Tuhan katakan, demikianlah banyaknya keturunannya. Perhatikan ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya enggak menjadi lemah. Seringkali iman kita suka menjadi lemah ketika tantangan datang dalam menghadapi hidup ini. Ada janji Tuhan juga, ya tidak. Memberikan percobaan melebihi kekuatan kita pada saat kita dicobai. Ia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ayat 12. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia membolehkan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungannya kepadanya sebagai kebenaran. Dia percaya, saudara. Jadi dia melihat dari sudut pandang, dia melihat
Allah yang menjanjikan itu Allah yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, Allah yang setia. Di perjanjian baru juga banyak, tapi saya hanya mengambil satu saja di sini. Satu ayat yang sudah biasa bagi kita. Pak Jo juga beberapa kali pernah menyampaikan ayat ini. Saya juga lebih lagi, karena ayat ini ayat emas bagi saya. Kita lihat bersama-sama Matius 6 ayat 33, terjemahan baru. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya apa itu? Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semuanya yang lain akan berikan Allah juga kepadamu. Usahakan kita hidup dalam kerajaan surga, Allah yang menjadi raja. Jadi selayaknya Allah yang memerintah atas hidup kita. Bukan kita yang kadang-kadang sering mengatur Allah, meminta Allah dengan doa-doa permohonan kita yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Usahakan. Jangan pesimis, ada Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong sehingga kita bisa memenuhi syarat-syarat firman Allah di dalam janji-janji Allah itu. Usahakan dahulu. Allah memerintah karena Dia layak memerintah hidup saudara dan saya. Dia raja di atas segala raja. Dia raja yang kekal. Dan Dia yang menjadikan saudara dan saya menjadi warga kerajaan surga walaupun kita masih hidup di muka bumi ini. Supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Secara manusia nggak mungkin, tapi bersama Tuhan kita mungkin. Apa yang nggak mungkin bersama dengan Tuhan? Bersama Tuhan, bersama Roh Kudus yang sudah diberikan sebagai penolong bagi kita. Kita bisa dalam proses waktu mungkin yang panjang, kita bisa akhirnya Allah mulai memerintah hidup kita. Dari satu sisi yang lain, dari segala aspek Allah mulai memerintah dalam kehidupan kita. Firman Allah yang hidup. Dan Ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendak. Ya jelas kita harus mengutamakan Dia raja kita. Bahkan kita diselamatkan juga karena korban Yesus disalib. Kalau enggak itu kan kita masih tetap tinggal dalam dosa kita. Langkah kedua kita masih menuju neraka. Jadi sangat wajar kita mengutamakan Dia. Siapa yang saudara dan saya utamakan dalam hidup kita? Diri kita sendiri? Atau siapa? Atau apa? Tuhan harus yang diutamakan. Dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia versi yang mudah dibaca, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Ya semua jemaat sudah tahu lah, ini ayat emas saya yang Tuhan berikan. Tahun 83 ketika saya masih sendiri, ketika saya dan keluarga saya masih dalam keadaan yang sangat mengerikan menjalani hidup ini. Sudah 37 tahun kalau dihitung tahun ini. Tapi ayat ini sampai hari ini saudara masih kami rasakan. Kami nggak katakan kami sudah mencari kerajaan surga lebih dahulu lebih baik dari orang lain, tidak. Tapi kami berusaha dengar-dengaran dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami pribadi, dalam hidup kami sebagai satu keluarga. Dan kami melihat kenyataannya bagaimana sekaliannya akan ditambahkan kepada bukan saja dari zaman yang lalu-lalu. Kami bisa ada sampai hari ini. Anak-anak bisa kuliah dan semuanya itu karena janji Tuhan ini. Asal kami, jadi dalam ayat ini dan dalam banyak ayat yang lain ada sifat perjanjian. Kalau kita mencari kerajaan surga lebih dahulu, Tuhan janjinya akan, jadi Tuhan selanjutnya adalah semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dan saya harus menyaksikan ini. Karena ini cara saya untuk bersyukur kepada Tuhan. Bulan ini menjadi bulan yang luar biasa bagi kami sekeluarga. Ayat ini tetap berlaku saudara. Saya harus saksikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan ini Tuhan luar biasa lah. Memberkati hidup kami secara lahiriah juga saudara. Jadi saya harus saksikan. Setahun yang lalu istri saya kan tidak lagi mengajar di
disgrasi ya. Jadi secara ekonomi kami kehilangan pemasukan sejumlah ya gaji istri saya, saudara ya. Jadi kami setahun yang lalu sudah memutuskan, oh kalau begitu berarti anggaran belanja bulanan setiap bulan kami harus turunkan. Atas kesepakatan bersama kami turunkan dari setahun yang lalu. Tadinya sekian jadi sekian. Ya turun sekitar 15% lah, kurang lebih seperti itu. Ya Tuhan tetap pelihara. Pokoknya tetap tidak punya utang kepada siapapun. Corona, sudah berapa bulan corona? 4-5 bulan ya. Sedikit banyak kami hamba Tuhan juga ya terkena imbasnya. Apalagi kami nggak punya perusahaan, nggak punya pekerjaan. Bukan nggak mau kerja, sampai hari ini saya kalau disuruh cari uang semangat. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Karena sudah mengabdikan diri full untuk melayani Tuhan. Jadi ngalamin lagi penurunan saudara. Jadi akhirnya pada waktu bulan akhir Juni kemarin saya sepakat dengan istri saya untuk ingat kita turunkan lagi. Kita punya anggaran belanja ya otomatis semuanya kan turun. Ambil contoh sebelumnya ya makan daging sapi ya ada, sekarang kan nggak ada gitu kan. Ya turun lagi ya kira-kira 15% anggaran belanja turun saudara. Secara manusia juga mungkin awal-awal dulu juga susah banget dengan anggaran itu, kadang-kadang lebih sedikit 100.000 mungkin ya harus nambahin lagi. Tapi turun lagi bulan Juli ini anggaran belanja kami turun sepertiga dibandingkan dulu ketika istri saya masih kerja. Setahun ini saudara anggaran belanja nggak ada sisanya, selalu ada nombok. Tapi Tuhan buat luar biasa. Bulan ini dengan anggaran belanja yang sudah sepertiga hilang dari sebelumnya ketika istri saya kerja. Saudara-saudara ini sekarang tanggal 1 ya, tanggal 31 kemarin bisa ada sisa sekitar hampir 200.000. Luar biasa. Ada cara Tuhan sehingga membuat dengan anggaran belanja yang minim masih ada sisa. Ada yang Tuhan kerjakan. Ada seorang anak Tuhan di Bandung yang saya nggak habis pikir itu. Kami nggak habis pikir. Dalam sebulan ini mungkin kita tidak menghitungnya ya. Mungkin dia menyuplai kami lauk pauk mungkin 5 kali ada. Lebih kali ya. Lebih dari 5 kali. Lauk pauk entah mungkin 10 kali ada. Dalam sebulan ini. Kirim lauk pauk, kadang-kadang bukan cuma lauk pauk. Tapi ada makanan-makanan restoran yang sama nasinya begitu ya. Nasi apa contohnya saya lupa. Hah? Nasi apa? Nasi bos. Oh iya seperti itu. Dan tidak hanya itu saudara. Dia kirim kue entah berapa kali. Kirim kue dalam sebulan ini. Kirim kue. Kirim bahan-bahan kue. Kirim buah saudara. Belum cukup sampai di sini. Dia kirim 7 dus besar pakaian. Kira-kira mungkin ada 200 potong ya. Memang pakaian bekas, tapi pakaian bekas yang ini salah satu contoh yang saya pakai. Masih baru kelihatan susah. Luar biasa janji Tuhan itu. 200 potong dan tidak hanya itu. Juga ada 4 koper. Ada 4 koper saudara. Dia pesan mungkin sama ya kan koper itu ya ini buat siap-siap lah kalau nanti pelayanan waduh sudah disiapkan kopernya tinggal menunggu waktu Tuhan mungkin untuk go gitu kan. Tidak hanya itu saudara, dia kasih juga power bank 3. Memang power bank saya udah lama rusak, saya nggak punya power bank ya kan untuk ngisi baterai HP kalau HP-nya baterainya low. Saya nggak punya itu. Puji Tuhan. Ivi itu malam waktu dapat itu, besoknya dia sebenarnya rencana mau beli power bank gitu. Jadi dia juga tidak jadi beli power bank. Luar biasa saudara. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita tetap mengikuti langkah-langkah Tuhan, tetap percaya kepada janji-janjinya. Tetap kita dalam pimpinan roh berusaha, saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk kita
menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hati kita, dalam hidup kita. Dia layak, sangat layak untuk memerintah hidup kita. Betapa berdosa ketika kita menentukan langkah hidup kita menurut kemauan kita. Memangnya kita ini siapa? Seolah-olah kita ingin menempatkan diri kita raja sama seperti Yesus. Dia sangat layak diutamakan. Dalam pimpinan Roh kita mengerjakan itu, maka sekaliannya apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan tambahkan. Masih ada satu kesaksian lagi yang luar biasa, tapi mungkin tidak pada kesempatan ini untuk saya menyampaikannya. Jadi saudara-saudara, mari tetap mempercayai janji-janji Allah, baik yang tertulis di dalam Alkitab, baik janji-janji yang secara khusus kita punya janji yang luar biasa setiap kita, bahkan gereja di tempat ini ya akan melebar luas ke belakang. Apakah saudara masih ingat janji Tuhan itu? Atau sudah melupakannya karena mungkin tidak percaya? Sampai hari ini saya tetap percaya bahwa itu akan terjadi, bahkan sudah didoakan. Kalau saya nggak salah ya, Ibu Gembala sama Pak Jo. Percaya saudara. Luar biasa, sebab itu biarlah saudara dan saya, kita mau tahu lebih banyak janji Tuhan kepada kita, dan kita mau belajar seperti Abraham, mempercayai janji Tuhan dengan satu asumsi pemikiran bahwa Allah yang berjanji adalah setia. Dengan satu pemikiran bahwa Allah bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mau sama bersimpuh. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan satu pujian, Engkau yang lebih tahu. Haleluya. Abraham dibenarkan karena imannya. Janji Allah kepada dia memberi seorang putra tunggal itu sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi secara manusia. Dia udah mati pucuk, Sarah udah mati haid, saudara. Tapi Abraham punya pengenalan yang benar dan dalam tentang Tuhan. Dia paham bahwa janji itu tidak masuk akal, tetapi yang memberikan janji adalah Allah yang setia, Allah yang tidak lalai menepati janji-janjinya.
Dia percaya bahwa Allah yang menjanjikan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu saudara, mari pelajari janji-janji Allah yang ada di Alkitab dan imani saudara. Janji itu imani saudara. Apapun perintah Tuhan lakukan. Biasanya ketika kita melakukan firman, apa yang Tuhan janjikan akan digenapi. Dia boleh ada alasan, saya nggak sanggup melakukan firman. Memang siapa yang sanggup melakukan firman? Tapi ada roh kasih karunia, Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kita sebagai penolong, sebagai penghibur buat saudara dan saya dalam kita menepati janji Tuhan. Jangan bertindak gegabah, jangan terlalu cepat ambil keputusan sendiri di dalam menjalani hidup ini. Memangnya saudara Tuhan, sehingga saudara yakin keputusan Anda benar. Biarkan Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita, maka semua yang Dia janjikan, baik yang tertulis di Alkitab maupun ada janji-janji pribadi kepada kita, saudara, Tuhan akan menggenapi pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Kita sering ingin semuanya cepat terrealisasi, terjadi, tapi Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan. Almarhum Bapak Pendeta Aaron Datu pernah berkata demikian. Dimensi waktu, ada tiga dimensi waktu Tuhan menggenapi janji-janjinya. Lambat, lebih lambat, sangat terlambat, tapi tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada waktu Allah sendiri. Percaya itu, maka saudara pasti apa yang saudara imani janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika itu terjadi, biarlah kita memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan yang membuat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ku percaya Kau Tuhan. Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kadang kami tidak mengerti betapa banyak janji-janji-Mu, sebab kami kurang suka dengan membaca firman dan merenungkannya Tuhan, sehingga kami kadang jadi melupakan janji-janji Tuhan. Tapi terima kasih buat firman Tuhan. Kembalikan kami track-Mu yang benar Tuhan, yaitu tetap mempercayai janji-janji-Mu yang tertulis di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan ada janji-janji khusus Tuhan, sebab tanpa iman tidak mungkin itu terjadi. Tetapi kalau kami mengimani setiap janji Tuhan bagi kami, maka itu cepat atau lama akan terjadi. Sebab tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab itu Tuhan ampuni kami yang melupakan janji-janji-Mu, yang tidak lagi mempercayai janji-janji-Mu, yang tidak lagi senang membaca firman-Mu, di mana di dalamnya ada ribuan janji untuk kami umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Janji yang untuk hidup yang sekarang ini maupun janji yang untuk hidup yang akan datang. Karena firman-Mu berkata, Tuhan, ibadah itu mengandung janji, baik untuk janji hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peliharalah iman kami Tuhan, supaya Tuhan kami mempercayai setiap janji-janji-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu, bahkan siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan secara online juga mendapat berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Saudaraku, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa dari Allah yang telah menjadi Bapa kita yang kekal. Terimalah kasih setia Yesus yang penuh dengan pengorbanan, saudara, kasih setia yang tidak berkesudahan di dalam hidup ini. Terimalah juga kekuatan, penghiburan, pimpinan Roh Kudus dalam seluruh kebenaran di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin tambah hari, semakin tambah baik sebagai tubuh Kristus di tempat ini, tubuh Kristus yang semakin menempel kepada kepala gereja, yaitu Engkau sendiri Tuhan, dan sampai Engkau datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dengan ibadah-ibadah online di waktu selanjutnya, atau ibadah tatap muka ketika waktunya sudah tiba. Tuhan memberkati kita semua.